Bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami siap untuk boleh menyambut firman-Mu yang boleh mengenyangkan hati kami, jiwa kami yang paling dalam. Dan kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus yang telah memberikan inspirasi kepada para penulis kitab suci. Dan Roh yang sama akan berbicara dan mengajar kami dan mencerahkan pemikiran hati kami. Akan firman kami baca dan kami renungkan. Dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya mampu menguraikan dengan setepat mungkin, dengan sebaik mungkin dalam bahasa yang dapat dipahami. Sehingga berkat Tuhan, berkat rohani, kelimpahan Tuhan berikan pada setiap kami. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah di minggu yang pertama di dalam bulan yang baru ini. Mari sama-sama kita melihat satu bagian dari kitab suci dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kali ini saya tidak akan memakai PowerPoint, saya hanya menayangkan beberapa kalimat-kalimat penting. Maka saya suka Anda boleh membuka kitab suci dan kita membaca akan bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Kita akan membaca secara bergantian, saya suka sekali akan bergantian membaca bagian ini sampai ayat yang ke-25. Ayat 18, jemaat memberikan respon ayat 19. Demikian seterusnya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bersama-sama 25, 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, beberapa waktu lalu atau masa dulu saya adalah orang yang suka, katakanlah suka test drive mobil berbagai macam jenis. Ini hobi sekali. Mobil Jepang, mobil Eropa, saya suka coba. Tidak perlu memiliki, asal bisa mencoba. Nikmat, senang saudara sekalian. Nah beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan hamba Tuhan, dia mau beli mobil. Langsung saya pesan baik-baik, jangan lupa saya mau test drive. Ini hanya pengantar khotbah, jangan dimasukkan hati saudara. Saya khawatir jemaat lebih ingat ilustrasinya ketimbang khotbahnya. Maka saya perlu disclaimer dulu, ini hanya pengantar saudara. Gereja Korintus adalah gereja yang punya hobi, tanda petik, test drive. Dia suka mencoba hal-hal yang baru. Sesuatu yang mainan baru, mereka suka sekali saudara sekalian. Sekalipun mereka adalah orang Kristen. Percaya Yesus, mendengar Injil. Dia tahu berita salib. Dia tahu betul saudara. Korintus termasuk gereja yang luar biasa. Kaya karunia rohani. Sekaligus gereja yang paling bermasalah di dalam perjanjian baru. Tentu saya tidak akan kupas hal itu. Kembali dalam Korintus, mereka orang Kristen, mereka tahu Injil. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, ada mainan baru, mereka langsung berpaling. Mereka suka dengan yang baru itu. Pertanyaannya, apakah hal yang baru itu? Itu adalah namanya hikmat duniawi. Hikmat duniawi. Ini sesuatu yang menarik bagi mereka. Maka sampai mereka kemudian, tanda petik, mereka menggeser itu berita salib.
Mereka kemudian mulai meninggalkan. Karena apa? Lebih menarik. Tawaran dunia ini kemudian sesuatu yang memikat mereka. Sebuah tanda awas bagi kita gereja sepanjang zaman, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia, tapi kita tidak seharusnya sama dengan dunia. Bukankah gereja seharusnya pergi ke dunia dan bukan dunia masuk ke dalam gereja? Saya ulang kalimat saya, kita orang-orang percaya harusnya keluar, pergi, kita masuk ke tengah-tengah dunia. Dan bukan sebaliknya, bukan dunia yang masuk ke dalam gereja. Terbalik Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini tentang kehidupan gereja Korintus. Yang kemudian mereka memasukkan hikmat duniawi. Sehingga muncul kekacauan demi kekacauan di dalam gereja tersebut. Bagi mereka jelas sekali bahwa berita salib yang mereka dengar bertahun-tahun, generasi demi generasi. Bagi mereka berita salib adalah berita yang kontroversial. Saya ulang, berita yang kontroversial. Itu sebabnya kemudian Paulus menuliskan di ayat 18 yang kita baca tadi. Paulus katakan, bagi mereka yang akan binasa. Saya perjelas secara lebih akurat terjemahannya. Bagi mereka yang sedang menuju kebinasaan. Saudara, Paulus mengkontraskan satu sisi ada orang yang menuju kebinasaan. Dikontraskan dengan orang yang dikatakan bagi kita yang diselamatkan. Ini berbeda ya. Satu binasa. Yang kedua diselamatkan. Kok kontrasan? Yang kedua kata Paulus, bagi orang yang dibinasakan, salib adalah apa? Kebodohan. Bagi orang yang diselamatkan, salib adalah kekuatan. Yang binasa, yang diselamatkan. Kebodohan, kekuatan. Sangat kontraskan. Pertanyaannya, kenapa muncul kekontrasan? Kenapa orang-orang yang dibinasakan memandang salib sebuah kebodohan? Jawabannya adalah semua ditentukan dari yang namanya lensa yang dipakai oleh seseorang. Ketika seseorang memakai lensa duniawi, ketika seseorang memakai hikmat manusiawi, maka berita salib adalah sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang merupakan kebodohan. Ini poin pertama. Sekali lagi perhatikan kalimat ini. Dengan lensa duniawi, dengan lensa atau dengan hikmat manusia, berita salib adalah sesuatu kebodohan. Kita akan mendalami lebih jauh akan poin yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau sudah menelusuri pembacaan di bawahnya, maka Paulus kemudian mulai menyajikan ada dua kelompok. Ini contoh bagaimana manusia-manusia yang ditawan dengan hikmat duniawi itu. Paulus menyodorkan ada dua kelompok yang dia tampilkan. Yang pertama adalah kelompok yang namanya orang-orang Yahudi. Siapakah orang Yahudi? Ini adalah sebuah simbol, sebuah perwakilan kelompok atau kaum agama. Orang-orang yang punya keyakinan, seorang yang mengaku diri religius, itulah orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah kelompok yang Paulus katakan sebagai orang-orang Yunani. Siapa mereka? Yaitu kaum intelektual. Jelas, saya ulang kalimat ini. Ada orang Yahudi mewakili kaum agama. Seorang yang menampilkan kesalehan. Seorang yang kelihatannya religius. Yang kedua, ada orang yang intelektual. Orang yang pintar sekali. Kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan berdebat, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, kita teruskan. Mari sama kita akan menyimak seperti apa sih profil dari dua kelompok yang Paulus sajikan di dalam cerita ini. Yang pertama kita menemukan bahwa orang-orang Yahudi di dalam ayat yang ke-22. Paulus mengatakan di sana bahwa orang-orang ini menghendaki tanda. Sekali lagi, Paulus katakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Mereka mencari sign. Kata sign dalam bahasa Inggris, ini seringkali kalau dalam konteks Yohanes selalu menunjuk kepada apa?
kepada sesuatu yang berbau mujizat. Sesuatu yang tanda-tanda yang ajaib. Sesuatu yang memperlihatkan kuasa yang wow. Ternyata orang Yahudi, dia suka sekali dengan hal-hal yang bersifat mujizat. Contohnya, satu ayat yang tentu kita kenal dari Yohanes yang tadi saya singgung. Satu kali Yesus pernah melakukan sebuah mujizat, yaitu mengubah atau menggandakan dari 5 roti menjadi 2 ikan, kemudian mengenyangkan 5.000 orang. Ini peristiwa yang luar biasa. Semua orang kagum, waduh hebat sekali. Ini manusia langka. Bagaimana mungkin cuma 5 roti, 2 ikan dibawa oleh anak kecil, kemudian mengenyangkan 5.000 orang. Plus orang boleh take away. Kan sisa 12, apa tuh? 12 bakul. Waduh, orang Yahudi mengatakan ini manusia hebat ini. Perhatikan, mereka terpukau dengan apa? Tanda-tanda. Mereka menanti datangnya Mesias, bukan orang Yahudi. Ratusan tahun, ribuan tahun tunggu. Kapan datang Mesias? Maka muncul satu pribadi, satu sosok yang mengatakan adalah Yesus itu. Mereka mengatakan ini orangnya. Itu sebabnya ketika Yesus lakukan mujizat tanda tadi. Mereka langsung mengatakan ini orang yang kami tunggu. Pertanyaannya, setelah mereka makan roti dan kenyang. Yang kemudian mereka bisa take away itu. Seperti apa? Atau bagaimana respon orang-orang Yahudi, kaum agama ini? Yohanes pasal yang ke-6 ayat 30, Anda baca di rumah, perhatikan jawaban kaum agama yang mengejar tanda-tanda ajaib. Mereka ngomong gini, oke, kami bisa makan kenyang, kami bisa melihat mujizat yang kamu lakukan. Tapi please, tanda apa lagi yang kamu lakukan? Lakukanlah sekarang ini. Supaya kami melihatnya dan percaya. Waduh, waktu saya baca ayat ini saya katakan ini orang-orang kurang ajar nih. Betul tidak? Udah makan kenyang saudaraku. Datang perut kosong, tidak bawa uang. Pulang kenyang, bawa bekal. Masih kurang puas. Nuntut lagi, Tuhan kasih kamu bukti. Kasih kami bukti. Kalau kamu betul Mesias, lakukan tanda-tanda. Saudaraku, saya kira orang Yahudi ini kurang ajar sekali, saudaraku. Saya bayangin mereka itu membandingkan Yesus dengan Musa dalam konteks pasal 6 Yohanes. Dibandingkan, saudaraku. Mereka mengatakan, betul, kamu lakukan mujizat, kami salut. Betul. Tapi mohon maaf. Berapa kali kamu membuat kami kenyang dengan roti? 5 ketul roti dengan 2 ikan. Kamu baru 1 kali loh. Betul tidak, seru? Lihat Musa. Berapa kali Musa melakukan mujizat ketika mana turun dari surga? Berapa kali, seru? 40 tahun. Mereka mengatakan, buka mata Yesus. Lu baru sekali, udah belagunya minta ampun. Lihat Musa nenek moyang kami. 40 tahun loh. Itu sebabnya. Kalau kamu klaim dirimu Mesias, kasih bukti. Perlihatkan tanda. Lakukan lagi. Kami lihat dan percaya kepada kamu. Maka jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Mereka ini apa? Mencari tanda. Mengejar hal-hal yang bersifat spektakuler. Yang membuat orang wow. Itulah kaum agama. Itu sebabnya ketika kita melihat akhirnya dalam kisah ini. Sampai pada akhirnya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saya lihat apa respon orang Yahudi. Waduh, ini mimpi mereka gugur. Mereka berpikir inilah orang yang menjadi tumpuan kami. Pembebas, raja penyelamat. Ujung-ujungnya naik salib dia. Cilaka 24 ini. Mereka mengatakan, udahlah, sudah, jangan ngomong salib. Jangan bicara salib. Salib adalah apa? Sesuatu yang memalukan bagi kami. Salib adalah apa? Batu sandungan bagi kami. Salib adalah apa? Sesuatu yang menyinggung perasaan, harga diri orang-orang
kecewa. Maka jangan heran kemudian mereka mengatakan berita salib bagi orang Yahudi yang mengejar tanda mujizat. Mereka katakan, waduh ini moyong, gak ada guna ini. Malu kami, malu. Setelah inilah profil orang-orang Yahudi. Inilah profil orang-orang yang beragama. Saudara sekalian, hari ini sebagai gereja, sebagai orang Kristen di abad yang modern ini, saya khawatir ternyata kita pun adalah orang-orang yang mungkin tanpa sadar. Kita adalah orang yang mengejar tanda-tanda mujizat. Ya, tanpa sadar Bapak Ibu sekalian. Kenapa percaya Yesus? Iya, luar biasa loh. Sakit didoakan sembuh. Betul tidak? Ini kan mujizat, luar biasa. Tidak punya tahu didoakan lancar bisnisnya. Wah, luar biasa sekali. Mereka senang ke Yesus. Dulu sebelum percaya Tuhan sakit-sakitan. Dibaptis percaya Tuhan sehat wal fiat. Ya itulah saudara. Wah, senang. Sudah perhatikan apa yang dicari oleh mereka orang Yahudi? Benefit. Itu sebabnya perhatikan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Dengan hikmat manusia. Dengan lensa yang duniawi. Tanpa sadar. Kita akan memanfaatkan Tuhan. Dan bukan merindukan Tuhan. Saudara berhati-hati ya. Berhati-hati sekali saudara. Kita kaum agama katakanlah. Saya orang yang saleh beribadah. Kita adalah orang yang memanggil nama Tuhan. Tapi jikalau hikmat dunia yang menawan hidupmu, memenuhi pikiran kita, ujungnya apa? Kita hanya memperalat Yesus. Demi apa? Keuntungan. Berhati-hatilah dengan profil orang-orang Yahudi. Orang-orang kaum agama. Sudah jangan salah paham, saya percaya mujizat. Saya ulang, saya percaya mujizat. Saya percaya Allah bisa menyembuhkan orang sakit. Saya percaya Allah bisa memberkati. Saya percaya sekali. Tapi sekali lagi, apakah kita hanya mengejar itu saja? Kita bergeser berikutnya profil yang kedua dari tokoh yang kemudian kelompok yang disajikan oleh Paulus di dalam surat tadi. Yaitu kelompok orang-orang Yunani. Kembali ayat 22 di sana Paulus katakan kalau orang-orang Yahudi mereka mengejar tanda, sign, mujizat. Sementara orang-orang Yunani mereka mengejar apa? Kembali ke ayat 22 di sana dikatakan bahwa orang-orang Yunani itu mencari hikmat. Mencari hikmat. Waduh, ini sesuatu yang penting bagi mereka. Sesuatu yang berpengetahuan, sesuatu yang menjadi kebanggaan, keunggulan mereka. Mereka kejar intelektual yang penting sekali. Itu bagi orang-orang Yunani. Saudara-saudara sekalian, saudara perlu tahu bahwa orang Yunani itu adalah kaum intelektual ya. Tetapi ini sebuah ironi, bagi saya sebuah kontradiksi juga ya. Satu sisi mereka orang yang selalu semua pakai nalar, pakai logika, harus pinter. Tapi aneh, mereka itu adalah orang-orang yang percaya dengan yang namanya dewa-dewi. Bukan dewi yang ini, bukan ya. Bukan, dengan dewa-dewa. Mereka percaya. Padahal mereka tahu itu hanya sebuah mitos. Tapi heran, mereka suka dengan dewa-dewa. Dewanya sabrek-abrek untuk orang Yunani. Ini aneh sekali saudara. Nah itu sebabnya bagi orang Yunani dewa itu satu sosok yang hebat. Satu sosok yang perkasa. Satu sosok yang tidak terkalahkan. Satu sosok yang gampangnya sederhana ya. Dan dapat yang sakti lah. Begitu kira-kira. Itu adalah orang Yunani. Mereka punya filosofi, mereka punya keyakinan. Itu sebabnya ketika mereka mendengar satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yesus. Yang katanya Allah menjadi manusia. Wah, bagi mereka ini dewa nih. Ini dewa baru ini. Allah jadi manusia. Hebat ini. Dan betul, dilihat-lihat sejarahnya, kehidupannya luar biasa. Seorang yang berwibawa, seorang yang membuat
orang gentar dengan hidupnya, dengan dirinya, dengan Yesus itu. Bagaimana tidak? Followernya berapa? Ribuan, saudara. Coba siapa orang punya follower segitu banyak, saudara? Di mana Yesus ada, ribuan orang berkerumun. Hebat. Guru-guru filsafat belum tentu sekelas Yesus, bukan? Yesus punya murid yang siap mati, yang militan. Wah, ini hebat, ini dewa yang luar biasa. Bagi mereka, saudara. Tapi sekali lagi kita menemukan bahwa ternyata pada akhirnya mereka melihat bahwa Allah yang menjadi manusia itu, yang namanya Yesus, pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Mereka bingung, aneh ini. Katanya Allah jadi manusia, kok mati? Lagi pula matinya dengan cara yang bagaimana? Disalib. Sudah tahu salib adalah hukuman yang paling rendah, hukuman yang paling hina. Ini penjahat kelas kakap yang disalib, saudara. Tidak mungkin maling ayam disalib, tidak mungkin, saudara. Maka ketika orang disalib, orang lalu lalang, tidak mau lihat, terlalu najis, terlalu kotor, terlalu rendah sekali. Bagi orang Yunani, bagaimana mungkin kami mempercayai berita salib yang dibangga-banggakan? Tidak bisa, nggak masuk logika. Ini bocengli. Tidak bisa. Maka ketika ada orang membanggakan berita salib, kata mereka, itu sebuah kebodohan. Gimana kamu percaya satu orang yang kamu anggap dewa sebagai Tuhan, ujungnya dia mati dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang sangat hina sekali. Hikmat dunia. Sekali lagi, hikmat dunia. Lensa duniawi menentukan bagaimana kau memandang berita salib, sebuah kebutuhan dan sesuatu yang memalukan bagi manusia. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berbicara panjang lebar pada poin ini. Sekarang kita akan mulai berbicara pada hal yang kedua. Saya ulang, tadi yang pertama berbicara apa? Dengan lensa duniawi, berita salib adalah kebodohan, memalukan. Yang kedua, dengan lensa surgawi, dengan hikmat Allah, maka berita salib itu menjadi momen di mana Allah sedang mendemonstrasikan, pertama, kuasanya. Yang kedua, hikmatnya. Ayo pelan-pelan kita akan mulai menelusuri kembali akan perikop yang kita baca tadi. Di ayat 24 di sana Paulus memberikan sebuah kalimat statement yang sangat tegas sekali. Dia mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi, baik non-Yahudi. Ini Yunani. Dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah, the power of God, dan hikmat Allah. Mari sama-sama kita menelusuri lebih jauh. Yang pertama, kita akan melihat melalui salib, Allah sedang mendemonstrasikan kuasanya. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat ayat 18 di sana, maka kemudian kita menemukan bahwa Paulus mengatakan sebab pemberitaan tentang salib, ya, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nanti juga dia pakai 24 sama juga ya, kata kekuatan, power. Menarik sekali kata power, kata kekuatan itu dalam bahasa aslinya dipakai kata dunamos. Saya suka dengan kata ini. Saya pernah mengkhotbahkan ayat kata ini. Dari kata dunamos maka kita mengenal kata dinamit. Betul ya? Ayo dibuka matanya, buka mata dulu saudara. Oke, saya tahu kepagian jamnya. Nyanyi kependekan sih, jadi orang belum on, udah suruh dengar khotbah. Langsung hun-hun saudara. Oke, pelan-pelan ya. Dunamos, dinamit. Apa dinamit? Bahan peledak. Sesuatu yang kalau meledak, wow, bisa menghancurkan, melululantakkan saudara. Nah, itu artinya.
kekuatan, kuasa. Artinya apa? Salib itu punya daya ledak. Salib itu punya kuasa yang bisa menghancurkan. Dan pertanyaannya, apa yang dihancurkan oleh salib? Salah satunya adalah apa? Salib menghancurkan, mengalahkan, menaklukkan yang namanya kematian. Kematian. Bapak Ibu sekalian, kematian adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi sekaligus sesuatu yang sangat-sangat kuat. Izinkan saya bertanya, adakah manusia yang bisa mengalahkan dan menaklukkan kematian? Ada? Mohon maaf, satu kali Tuhan panggil kita pulang ke sorga. Lalu kita ngomong, Tuhan, sorry Tuhan, saya enggak mau check out dulu Tuhan, enggak mau Tuhan. Saya mau extend dulu lah. Bisa? Bisa. Kematian tiba. Tak satu pun manusia bisa menghentikan. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Itu kuat sekali kematian itu. Dan itu sesuatu musuh. Bagi semua manusia takut sekali. Saudara punya uang. Saudara punya kekuasaan. Saudara punya segala hal dalam hidup ini. Mungkin. Anda bisa mengatur segala hal dalam dunia. Tetapi sekali lagi. Semua itu tidak pernah bisa mengatur yang namanya kematian. Setuju? Tidak bisa, saudara. Semua manusia gentar ketika namanya mau tiba. Waduh. Tapi puji Tuhan ada kabar baik. Salib Kristuslah yang menaklukkan kematian. Hanya salib Kristus, saudara. Maka di bagian lain saya mengatakan dalam versi yang lebih saya perluas. Dalam surat yang sama 1 Korintus, Paulus mengatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Artinya apa? Dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Apa itu sengat? Kekuatan racun yang mematikan. Yesus tantang, di mana kekuatanmu? Dikalahkan, saudaraku. Ketika Yesus di atas kayu salib, di dalam kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan, berita salib memproklamasikan apa? Kuasa Allah yang luar biasa itu. Saudaraku perhatikan, saya mau kembali dengan cepat sekali lagi. Orang-orang Yahudi, masih ingat apa yang mereka cari? Mujizat. Masih ingat saudara? Mujizat. Mereka menantikan kuasa yang dahsyat. Oke, saya setuju. Itu sebabnya ketika Yesus berada di tengah-tengah dunia, Yesus lakukan mujizat. Betul, saya mengakui itu. Dan itu sesuatu yang spektakuler, memang betul. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta celik, bahkan yang mati pun bangkit. Betul sekali. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Saya tidak mengecilkan mujizat. Tidak. Saya sangat tahu betul itu sesuatu yang karya Allah yang luar biasa. Saya akui sekali. Saya sangat menghormati. Tapi perhatikan, camkan kalimat saya di bawah ini. Ketika Yesus lakukan mujizat di tengah-tengah dunia pada masa itu. Bukankah orang yang tadinya sakit kemudian disembuhkan. Orang yang tadinya mati kemudian dibangkitkan. Pada satu hari mereka pada akhirnya akan mati. Betul atau betul? Oke, hari itu mereka sembuh. Lompat-lompat, saya sembuh. Timpang jalan, buta melihat. Wah, mereka senang sekali. Saya akui betul, itu luar biasa. Yang mati pun bangkit, saudaraku. Luar biasa. Tapi perhatikan, satu hari mereka pasti akan mengalami kematian. Maka saya katakan bahwa mujizat yang Yesus lakukan, yang dikejar oleh orang Yahudi, saya mau katakan itu bersifat sementara. Sementara. Tapi perhatikan, ada satu mujizat yang paling tak tertandingi, yang paling agung, yang paling besar, yang tidak satu manusia bisa lakukan. Apa itu? Ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia mati. Apa yang dia lakukan?
Dia mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Dan itu berlaku selama-lamanya. Anda lihat perbandingannya? Di mana lebih hebat kuasa yang dipertontonkan? Sakit sembuh? Mati bangkit? Atau yang satu ini? Dia menyelamatkan dirimu untuk selama-lamanya. Kuasa Allah didemonstrasikan. Melalui apa? Berita salib. Sementara orang dunia mengatakan, mana hebatnya? Saudara-saudara sekalian, mari sebagai orang-orang yang percaya Yesus hari ini. Adakah engkau digentarkan dengan salib Kristus? Yang bukan hanya membuat kamu miskin, kemudian kaya. Membuat kamu kurang bahagia, sekarang bahagia. Tidak punya anak, sekarang punya anak. Bukan sekedar itu, saudaraku. Dia karya yang terbesar. Dia menaklukkan kuasa dosa. Kuasa kematian. Dia mengangkat dan menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Kuasa yang luar biasa. Berita salib memproklamirkan apa? The greatest power. Kuasa yang luar biasa. Saudaraku, yang kedua, kembali saya temukan di sini, saya ulang. Kalau kuasa Allah kita lihat, ini kuasa yang bukan sekadar miracle-miracle yang temporary. Tetapi yang kekal dilakukan. Yang kedua, di dalam berita salib, Allah sedang mendemonstrasikan hikmatnya. Saudaraku, karena waktu saya tidak bisa mengupas terlalu jauh, Anda boleh lihat secara cepat saja di dalam ayatnya yang ke 19, 20, 21. Karena waktu saya tidak akan mengupas lebih dalam. Saya akan menyimpulkan, meringkaskan dengan cepat sekali. Itu kira-kira di sana Allah sedang mempermalukan. Allah sedang membinasakan, menghancurkan orang-orang yang ngakunya berhikmat. Yang rasa pintar, kemudian menghina salib Kristus. Allah permalukan mereka dengan sebuah cerita. Cerita apa? Sudah ingat di dalam perjanjian lama, itu ada satu suku, satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan Allah. Yang namanya bangsa Yehuda. Dalam catatan Yesaya. Nah satu kali Yehuda ini mendapat ancaman dari Babel. Waduh, ini kerajaan besar, mengerikan sekali. Gimana kami harus menghadapi Babel? Dia takut luar biasa. Saudara perhatikan. Kemudian Tuhan berfirman kepada umatnya melalui Nabi. Dengar firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam tinggal tenang. Ya. Tinggal tenang. Dan percaya. Di sana letak kekuatanmu. Sama-sama ulang kalimat ini. Di dalam tinggal tenang. Dan percaya. Letak kekuatanmu. Kalau Anda sebagai Yehuda. Musuh di depan. Sudah membawa senjata. Udah mau serbu. Udah mau habiskan kita. Itu musuh yang mengerikan. Yang kekuatannya. Waduh. Giant. Raksasa besar itu. Kemudian saudara ciut nyalinya. Lalu dengar firman. Di dalam tinggal tenang. Suruh diam tenang. Percaya. Kamu jelas punya kekuatan besar. Saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara aminkan? Atau Anda berpikir, ini nasihat gila ini. Musuh di depan sih, gue suruh diam-diam aja. Suruh percaya. Gue akan kuat. Ini kan namanya orang bodoh minta ampun. Betul tidak, saudaraku? Nggak bisa. Ini orang bodoh, ini orang, mohon maaf, ini orang tolol sekali ini. Itu musuh dilawan dong. Suruh diam, tenang. Percaya, letak kekuatanmu. Ini aneh sekali. Anda lihat, Yehuda, dia memakai hikmat dunia. Hikmat surgawi, gak masuk di akal mereka, gak bisa nih. Itu sebabnya Yehuda putuskan, cari bala bantuan. Siapa yang tolong kami? Putar otak, lihat mata sekitar. Wah, ada Mesir. Ini hebat nih, boleh nih. Kayaknya boleh nih. Bisa bersaing dengan Babel. Boleh lah. Mereka langsung hopeng dengan Mesir. Ayo tolong kami. Oh sorry, bukan hopeng ini. Bukan sorry, hopeng. Sejarah mencatat. Pada akhirnya Yehuda hancur. Dan mereka dibuang di Mesir.
70 tahun. Saya lihat, Allah permalukan mereka. Tuh lihat sejarah. Mereka pikir mereka pintar. Mereka pikir punya hikmat yang kemudian bisa putar otak. Allah permalukan mereka. Saya berbalik, kalau andai kata mereka mendengar suara Tuhan, mungkin cerita bisa berbeda, saudara. Mungkin, saudara. Tapi sekali lagi, di sana Allah mulai mempermalukan hikmat manusia. Maka di sini Allah memberikan hikmatnya. Dia memberikan inilah di dalam salib hikmat yang melampaui segala pemikiran manusia. Saudara-saudara sekalian, kehebatan manusia, hikmat manusia seringkali menciptakan kekacauan demi kekacauan. Kasih saya waktu 2 menit lagi. Kalau saya kembali dalam konteks surat Korintus, saya katakan di awal gereja ini adalah gereja yang hobi dengan hikmat manusia. Mereka terpesona jadi orang pintar. Wah, mereka senang sekali. Apa yang terjadi dalam gereja Korintus? Kalau Anda lihat perikop di atas yang kita baca tadi, ya, lihat atasnya. Tengok sebentar, apa yang terjadi di sana? Apa yang muncul di dalam gereja Korintus? Yang mengutamakan hikmat. Apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi perpecahan dalam gereja. Catat kalimat saya baik-baik. Kalau ada gereja yang pecah, percayalah, dalangnya pasti orang pintar. Berani mengaminkan? Kalau ada gereja pecah, ribut, pecah akhirnya. Perhatikan, itu pasti biangnya sama. Orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang hebat, orang yang pintar sekali. Itu sebabnya. Jadi orang jangan terlalu, saya nak ngomong, saudaraku. Hati-hati dengan hikmat dunia, saudaraku. Jangan pikir, kemudian kasih tahu anak, sudah enggak usah sekolah pintar-pintar tuh, bahaya lu, bikin kacau gereja, bikin kacau keluarga nanti. Saya nak ngomong begitu, saudaraku ya, tidak ngomong begitu, saudaraku. Tapi hati-hati dengan hikmat duniawi. Hati-hati sekali. Korintus gereja ini memberi bukti, saudara. Kalau Anda lihat telusuri, bukan hanya perpecahan. Nanti kalau baca di pasal-pasal berikutnya, waduh, saya bingung. Gereja yang besar, yang hebat, menjadi gereja yang paling brengsek dalam perjanjian baru. Ada dosa, praktek dosa di dalam gereja. Kemudian apa yang terjadi? Tutup mata, dan biarin. Ditoleransi. Waduh, urusan pengadilan, urusan hukum, itu muncul di mana? Gereja Korintus. Mereka mengandalkan hikmat yang hebat itu, yang menggeser berita salib. Kekacauan terjadi dalam hidup mereka. Saudara-saudara sekalian, Martin Luther pernah mengingatkan, berhati-hatilah. Martin Luther memberikan tulisan dalam tafsirannya 1 Korintian ini. Dia mengatakan, hikmat duniawi seringkali mencetak wild Christian. Wah, saya baca tafsir itu saya kaget. Kristen yang liar. Orang yang buas sekali. Dari mana itu? Hikmat duniawi. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah hikmat yang bodoh dari salib. Orang dunia mengatakan, aduh, ini berita apaan sih? Apa daya tariknya? Saya konklusikan khotbah ini. Berita salib dianggap kebutuhan. Dianggap sebagai sesuatu yang memalukan oleh dunia. Karena dunia mengejar apa? Kuasa. Dunia mengejar apa? Kepintaran, kehebatan. Padahal kuasa yang paling klimaks, hikmat yang paling sejati ada di mana? Berita salib. Saya ulang kalimat ini, perhatikan baik-baik. Saya ulang, perhatikan ya. Buka mata, ini kalimat terakhir, kita akan tutup dalam doa habis ini. Berita salib oleh orang dunia dikatakan gak ada guna. Ini memalukan, ini konyol. Apa yang dunia cari? Kuasa, tanda-tanda mujizat. Punya kuasa yang dahsyat, punya kepintaran yang brilian, yang cemerlang. Itu dunia kejar. Padahal kuasa yang sejati, hikmat yang sejati ada di mana? Di atas berita salib Kristus. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Dunia. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu sekalian,
sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus pada hari ini, sebuah pertanyaan serius yang kita pikirkan bersama-sama. Adakah berita salib menjadi pusat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Adakah berita salib kemudian adalah berita yang selalu menggerakkan hidup kita? Apakah kita selalu menjunjung tinggi akan salib Kristus? Adakah kita pun adalah orang yang kemudian berbagian di dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib itu? Mari saya mengundang kita bagi berdiri. Kita akan naikkan satu lagu. Maka kutinggikan salib Kristus. Jangan kita melupakan, kita mau terus menjunjung tinggi salib seumur hidup kita. KPPK 166, kita pujikan referen dulu baru ayat yang pertama. Kita mau menjunjung tinggi, mengangkat salib Kristus sampai kita berjumpa dengan Tuhan untuk selama-lamanya itu. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tangguh salibnya hilang dan diganti kota mulia. Bait pertama. Di bukit Golgota tampaklah salibnya. Saya undang rekan-rekan majelis boleh mempersiapkan meja perjamuan. Ya. Katakan, maka kutinggikan salib Kristus, maka kutinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Tuhan, kami ada di sini, kami dibawa kembali ke dalam salib Kristus.